Mmm, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilvi Ainun Darmawan sebagai narasumber dalam webinar kali ini. Saya akan membahas soal visualisasi konten feeds kreatif Instagram, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa cara untuk desain feeds Instagram yang lebih menarik, dan juga saya akan mengasih tutorial untuk uh, misalkan, ide kreatif dari feeds Instagram yang saya buat ini langsung di-post di Instagram dan akan dibagikan hasilnya kepada kalian gitu. Jadi kalian bisa terinspirasi untuk membuat, konten seperti yang saya buat juga. Oke, saya sebagai content creator Bisa I Academy, di sini izin untuk, share screen dulu ya untuk memulai webinar kali ini. Sebentar. Oke. Oke, di sini seperti biasa ya, kalau zaman sekarang tuh banyak banget kalau misalkan buat konten Instagram itu pasti nggak jauh dari namanya aplikasi Canva ya, dan Canva ini sangat-sangat uh, dipakai oleh semua kalangan, baik mahasiswa ataupun baik yang sudah bekerja ataupun masih sekolah. Jadi kayak ini tuh sebagai platform terbaik buat membuat konten ataupun video ataupun uh, ide kreatif lainnya gitu ya. Dan di sini oke, saya mulai. Jadi di sini spesifiknya itu untuk konten kreatif, menurut maksudnya konten kreatif yang ingin saya bagikan itu. Jadi di mana ada beberapa ketentuan, yaitu ketika kan kalau misalkan post Instagram nih, kadang kalau misalkan berslide-slide itu komponennya itu kayak terpisah-pisah. Dan di sini saya ingin lebih fokusin itu komponennya itu ketika kalian men-slide ke slide selanjutnya pada konten tersebut, itu tuh masih kayak ada nyambung gitu loh untuk komponen di dalamnya gitu. Dan di sini nanti saya akan memberi bukti ya kalau misalkan setelah membuat si konten tersebut ketika di post Instagram apakah hasilnya itu rapi ataupun hasilnya itu sesuai dengan apa yang saya mau ataupun yang kalian ingin tahu gitu ya. Oke, bisa dimulai aja. Pertama-tama bisa klik buat desain, lalu setelah itu kita kalau misalkan ini tuh lebih spesifiknya itu menggunakan ukuran khusus ya, karena kita bisa nyesuaiin misalkan untuk kalau konten Instagram itu kan dia umumnya itu landscape-nya itu sekitar 1080 kali 1080 pixel lebar kali tingginya, dan misalkan untuk membuat 3 slide berarti patokannya itu 1080 dijadiin 3 kali, berarti 1080 sekitar berarti 3160. Nah, di sini udah aku patokin 3160 dikali 1080 pixel. Lalu kita klik untuk buat desain baru. Oke, udah muncul kan ya. Dan setelah itu kita atur untuk bagian per slide-nya ya. Kalau misalkan tadi konten Instagram itu kan per slide-nya itu 1080, berarti kita ukur sampai 1080 dulu. 1080. Agak susah ya. Sebentar. Coba sebentar aku ulang dulu ya. 3160. Oke, kita ukur pertama-tama itu jadi 1080.
Oke, kita patokinnya 1081 ya. Terus selanjutnya 1080, kalau dijadiin 2 berarti jadi 2160. Sebentar. Oke, patokannya segitu aja nggak apa-apa. Ini kita atur untuk warnanya dulu. Kalau di BSI itu identiknya dengan warna kayak gini. Nah, baru selanjutnya, semisal kita ingin membahas soal soal data science. Di sini kita bisa cari beberapa elemen soal data science. Nah, bisa kalian masukin misalkan elemen kayak gini. Taruh di sini. Oke, jadi untuk spesifiknya itu, aku tuh lebih memilih untuk agak dilebihkan gitu, misalkan di bagian elemennya itu untuk di slide selanjutnya. Jadi ketika kalian udah di post di Instagram, itu tuh slide-nya itu bakal kayak nyambung gitu untuk komponen di dalamnya. Seperti yang tadi aku awal udah bilang. Misalkan aku judulnya soal pentingnya data science. Misal ya, pentingnya data science. Udah kayak gini, boleh lagi ditambahin kayak text box-nya gitu biar lebih rapi. Misalkan kayak gini. Tambah juga sih text box ini tuh agak dilebihkan juga untuk slide selanjutnya. Posisinya kita majuin dulu. Oh. Oke. Udah ya. Kayak gini. Aku masih penasaran nih, kenapa ini nggak bisa pas 1080. Tapi udah nggak apa-apa. Oke. Kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya untuk slide kedua, semisalkan kita menjelaskan soal kenapa sih data science itu penting, kita bisa ambil elemen seperti ini untuk bagian penjelasannya. Sebentar. Bisa tambahin biar lebih berwarna aja ya. Oranye. Untuk bagian ini kita masukin misalkan soal pentingnya data science. Bisa kita cari di website pentingnya data science. Oke, kita bisa masukin semisalkan ya, masukin kalimat ini.
langsung copy, paste. Oke. Ini untuk bagian penjelasannya. Dan untuk bisa elemennya itu nyambung ke slide ketiga, kita juga bisa pilih semisalkan sebentar untuk elemen gambar. Kita pakai elemen orang aja kali ya, supaya lebih informatif. Bisa kita klik announce. Ada beberapa elemen. Oke, contohnya misalkan ini. Kita bisa taruh di sini. Ini tulisannya terlalu besar. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus selanjutnya, mungkin untuk di akhir itu penjelasan soal sebentar. Data science kita. Oke, mungkin untuk bagian terakhir nih ya. Bisa nih kalau dari Bisa AI itu kan dia mempunyai beberapa free course soal data science, dan di sini bisa dijadikan sebagai bahan promosi aja kali ya. Promosi untuk bisa join ke free course-nya Bisa AI secara gratis untuk mendapatkan pembelajaran selama sebulan dari beberapa program yang dijalankan oleh Bisa AI. Oke, kita bisa ambil untuk kalimatnya, misal segera daftar dalam program pelatihan data science Bisa AI Academy. Lalu setelah itu bisa juga dicantumkan untuk link yang langsung mengarahkan untuk daftar dalam program pelatihan di bawahnya. Misal kalau mau kreatif dikit gitu ya, kita bisa masukin QR code. Misal coba kita buka website Bisa AI Academy. Oke, terus kita bisa cek bagian course academy, misal free course. Ada soal data science, ya kita buka dulu. Kita masukkan misalkan link ini, kita copy, lalu kita paste, buat QR code-nya, lalu bisa dimasukin di sini.
kita kasih perintah juga untuk bisa daftar melalui scan barcode di sini. Melalui scan barcode berikut. Oke, ini biar lebih nggak terlalu banyak banget tulisan, bisa ditambahin text box lagi. Kita bisa tentunya ini. Oke. Kurang lebih untuk kontennya seperti ini ya. Boleh untuk mungkin selanjutnya kita langsung ngarahin untuk gimana sih caranya buat di post di konten Instagram itu hasilnya itu jadi seperti sesuai keinginan yang tadi saya bilang. Oke, mungkin di sini kita bisa langsung bagikan saja, terus kita unduh. Ketika kita unduh, kalau otomatis bagian ini tuh pasti dari hasil kontennya itu berbentuk zip ya. Jadi nanti harus ekstrak dulu supaya jadi satu-satu. Maksudnya menjadi zip itu setelah nanti yang satu ini yang saya akan kasih tahu. Oke, kalian bisa buka website ini namanya PyTools. Oke, di sini kalian bisa atur. Kalau tadi kan dia bentuknya itu horizontal. Kita klik horizontally. Lalu juga kita membutuhkan misalkan tadi untuk ketentuan 3 slide kita bisa atur untuk angka 3, lalu kita bisa choose file, masukkan file yang tadi, foto tadi. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa split image. Oke, kita bisa download zip filenya ataupun download satu-satu juga boleh. Mungkin kita download zip file dulu aja biar lebih cepat ya. Oke. Kalau untuk ini, tadi ada beberapa. Jadi klik satu-satu. Seperti itu. Lalu, mungkin kita bisa buka langsung ke Instagram ya. Instagram. Ini contohnya pakai Instagram saya aja nggak apa-apa. Kalau mungkin dari laptop tidak terlalu ini ya buat posting Instagram. Oh bisa.
Oke, mungkin buat lebih gampangnya, aku mau email foto tadi, dokumen tadi ke email aku dulu biar aku buka lewat handphone. Oke. Pilih dokumen zip filenya dulu. Lalu kita send. Karena aku terbiasa kayak gini, lebih proper buat diaturnya itu di handphone untuk postingannya itu, untuk ngepost di Instagram. Oke, bisa stop sharing dulu. Oke. Lalu yang hasil dari tadi aku email, aku bisa buka. Sebentar. Oke, jadi dia bentuknya seperti ini ya. Jadi bisa langsung diklik. Kalau aku muncul seperti ini, dan kalian bisa langsung klik ekstrak di bagian kanan bawah, ekstrak. Ada pilihan dokumennya, kita langsung klik. Ada dokumennya langsung. Ya. Terus bisa di slide. Udah ada 3 dokumen tadi yang untuk 3 slide untuk konten Instagram. Oke. Kemudian saya akan buka Instagram dan langsung melakukan posting. Akan posting. Untuk 3 slide. Oke, ini tinggal waktunya untuk postingan, dan untuk bagian caption itu tergantung postingan kalian itu tentang apa. Misalkan kalian itu yang membagikan soal informasi soal dunia, ataupun informasi soal tentuan prasyarat suatu program, ataupun misalkan bagi kalian nih yang masih mahasiswa, misalkan membagikan soal uh, keahlian di bidang kalian, misalkan seperti itu. Misalkan captionnya data science menjadi sangat penting untuk mengolah data, terutama bagi perusahaan. Biasanya sebagai content creator itu juga harus memperhatikan caption ya, dan caption ini biasanya saya itu akan mencantumkan link untuk mendaftar, terutama buat beberapa course yang dipromosikan ataupun course yang diperuntukkan buat para pengguna Instagram yang follow Bisa AI Academy. Misalkan mereka merasa interest buat bisa ikut free course di Bisa Academy, mereka tuh bisa langsung cek linknya yang sudah saya cantumkan di caption. Misalkan bla 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 bla, misalkan bukan maksudnya https
https bisa.ai .ac.id misalkan ya. Terus juga kalau dalam caption itu juga harus diperhatikan dalam membuat hashtag, misalkan hashtag bisa AI ataupun hashtag sobat AI, hashtag data science, dan terakhir hashtag program pelatihan. Mungkin itu untuk contohnya aja ya. Atau lagi deh hashtag gratis. Oke, bisa saya langsung post. Misalkan kita post, dan bisa langsung cek aja di Instagram saya lewat laptop ini. Sebentar saya akan share screen. Oke, bisa dibuka. Kita refresh, tadi udah saya post. Nah, sudah muncul ya. Coba bisa kalian cek. Tuh. Jadi dia tuh kayak nyambung gitu slide-nya. Per slide itu nyambung dan jadi lebih kreatif gitu dilihatnya, jadi kayak bikin interest khususnya buat anak-anak muda gitu ya. Ada yang like juga nih. Kalian ini cuma bercontoh, sebenarnya seperti itu ya guys. Pokoknya yang penting di sini, mungkin bisa saya hapus dulu kali ya. Untuk kontennya diperhatikan untuk bagian caption itu untuk hashtag. Kalau misalkan bagi kalian juga sama seperti aku sebagai content creator di perusahaannya. Terus juga untuk link-link pendaftaran apabila emang dari perusahaan kalian itu mengadakan suatu program yang dalam pembelajaran gratis. Ini sebenarnya dalam program yang sifatnya itu akademik, perusahaannya itu sifatnya itu ke arah akademik, pasti kan ada promosi soal pembelajaran gratis. Kalian bisa manfaatkan nih, misalkan membuat konten seperti ini, pasti kan menarik banyak perhatian orang ya. Ini kenapa bisa kayak gini, kok bisa nyambung sih slide-nya, misalkan seperti itu. Dan kalian juga bisa kasih tutorial ini kepada teman-teman kalian, terus juga kepada pokoknya teman-teman terdekat, supaya bisa membuat konten seperti ini gitu, ada inspirasi gitu. Mungkin bisa saya take down dulu. Agak lama ya. Oke. Kita stop sharing dulu. Jadi, untuk kesimpulan kali ini tentang webinar dalam membuat visualisasi desain kreatif Instagram, feed Instagram. Jadi itu sebenarnya lebih fokus kepada arah kalian mau promosi soal apa, dan juga kalian bisa manfaatkan skill yang tadi untuk memanfaatkan beberapa web ataupun memanfaatkan beberapa tools yang menarik untuk bisa membuat konten seperti tadi yang kata itu kalau di slide itu nyambung gitu ya, dan ketika di post Instagram itu sifatnya itu lebih menarik ataupun lebih kreatif
dan nggak monoton seperti kalau misalkan post foto nih, foto teman-teman kalian misalkan, kadang satu slide pertama foto misalkan foto 3 orang, terus slide kedua misalkan 5 orang, jadi kayak terpisah-pisah gitu. Dan sedangkan aku ini fokusnya itu memberi kalian itu contoh gimana sih biar slide itu kelihatannya itu nyambung dan pesannya itu tersampaikan dengan baik dan juga lebih menarik untuk sifatnya itu, kontennya itu bersifat insight ataupun informatif. Mungkin seperti itu. Dan dari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang tidak ada juga nggak apa-apa. Mungkin boleh kalau misalkan ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ataupun lewat komen. Oke, kalau emang merasa sudah jelas seperti apa yang sudah saya sampaikan, mungkin untuk webinar kali ini cukup sampai di sini aja. Dan semoga apa yang sudah saya berikan di webinar ini untuk konten feed Instagram itu menjadi inspirasi kalian buat kedepannya itu bisa guna ini tips-tips tutorial kayak gini buat bisa membuat konten Instagram itu lebih kreatif. Dan kalau misalkan saat itu nyambung dan membuat orang itu bertanya-tanya ini gimana caranya ya biar bisa nyambung kayak gitu ya. Dan mungkin untuk beberapa sebagian orang mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya udah memberikan informasi soal konten feed Instagram yang lebih kreatif dan bisa kalian gunakan di lain waktu ketika kalian ingin memberikan tips-tips informatif ataupun memberikan informasi soal beberapa insight yang ingin kalian sampaikan di Instagram kalian masing-masing ataupun Instagram perusahaan kalian yang kalian join ataupun kalian naungi gitu, ataupun dalam organisasi dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.